Ini sambil mengulang materi yang lalu dan kita tambahkan materi selanjutnya dengan harapan dengan seperti ini materi yang lalu masih kita ingat kembali dan tidak kebingungan untuk melanjutkan materi selanjutnya. Minggu-minggu kemarin kita telah mempelajari yaitu bahwa kebangkitan itu bermula dari pemikiran. Nah, pemikiran bagaimana dan berpikir itu yang seperti apa, itu kita sudah pelajari. Mari kita kembali sambil mengulang. Nah, pendidikan kita itu hanya memberikan teori berpikir tingkat 2. Nah, ketika manusia ingin mengetahui kebenaran dari fakta-fakta yang dapat langsung terindera, itu adalah kebenaran langsung. Itu termasuk teori berpikir tingkat 1. Akal itu sama dengan pemikiran atau kesadaran, memiliki 4 syarat, yaitu adanya fakta yang terindera, indera-indera, otak yang sehat, dan informasi sebelumnya atau maklumat asabikoh. Jika mengkaitkan antara fakta yang terindera kemudian diserap oleh panca indera dan disampaikan ke otak, kemudian dikaitkan dengan informasi sebelumnya, maka akan memunculkan suatu pemahaman. Jawaban dari pernyataan-pernyataan itu adalah jawaban yang pasti benar. Jadi untuk mengidentifikasi yang di depan jenengan itu handphone, dinyatakan ini handphone. Setelah mata melihat dan disampaikan ke otak dan dikaitkan dengan informasi sebelumnya, yaitu orang-orang yang terdahulu mengatakan bahwa barang seperti itu adalah handphone. Kalau kenyataannya memang handphone, berarti jawabannya pasti benar. Sedangkan teori berpikir tingkat 2 yaitu ketika manusia ingin mengetahui kebenaran dari fakta-fakta yang tidak bisa langsung terindra. Fakta-fakta yang gaib itu berpikir tidak langsung. Gaib di sini bukan selalu yang dikatakan hantu, malaikat, setan, dan sebagainya. Tapi yang disebut gaib itu pertama sesuatu yang tersembunyi atau sesuatu yang lampau, kemarin, terus 1 tahun yang lalu, itu sesuatu yang lampau. Kemudian sesuatu yang terhalang tembok, ada apa di balik tembok, itu juga gaib karena tidak bisa dilihat secara langsung. Atau sesuatu yang akan datang. Besok 1 tahun lagi akan ada apa? Itu gaib karena kita tidak bisa menginderanya. Nah, untuk menyatakan kebenaran dari sesuatu yang tidak terlihat itu
maka dibutuhkan adanya dalil atau petunjuk atau disebut bukti. Nah, maka untuk menghasilkan jawaban yang benar, maka dalil itulah yang dinilai. Maka nilainya ada 3 kemungkinan dari dalil itu. Nah, syarat dalil atau bukti yaitu harus terindra secara langsung. Penilaian dalil ada 3. Yang pertama, hanya satu alternatif membenarkan. Itu jawabannya berarti pasti benar. Wajib akli. Kemungkinan kedua adalah lebih dari satu alternatif membenarkan. Bisa benar, bisa salah. Itu berarti jawabannya jaiz akli. Bisa benar, bisa salah. Kalau tidak ada alternatif yang membenarkan sama sekali, yaitu pasti salah atau mustahil akli. Jawaban dari teori berpikir tingkat 2 atau sesuatu yang tidak terlihat, sesuatu yang gaib itu ada 3 jawaban ini. Nah, contohnya kemarin memikirkan sesuatu yang lampau. Apakah tadi malam ada mobil yang lewat di depan rumah kita? Maka jika ada orang yang menyatakan bahwa tadi malam itu ada mobil yang lewat, maka nilainya kan jawabannya harusnya 3 ini. Pasti benar, mungkin benar, atau pasti salah. Nah, kemarin tidak bisa berpikir karena apa? Karena tidak menggunakan dalil. Nah, kalau ada dalilnya bagaimana? Nah, kemarin dalilnya adalah jejak tapak ban. Karena sesuatu yang lampau, mobilnya sudah nggak ada, tapi ada jejaknya. Maka pernyataan apa tadi malam ada mobil yang lewat, dilihat kemungkinannya. Oh, bisa saja itu ban mobil. Jadi benar kalau tadi malam ada mobil. Ternyata ada kemungkinan yang lain. Ada orang mengatakan, loh, yang punya bekas seperti ini tidak hanya ban mobil, ban gerobak roda 3 juga bisa seperti ini. Atau ban yang digelindingkan ya juga bisa. Atau sandal dari bekas ban juga bisa. Atau stempel, orang bawa stempel bentuknya seperti tapak ban ya bisa saja. Atau mungkin ada orang yang sengaja menggambari. Nah, ini kemungkinannya kadang ada banyak. Ada 6 kemungkinan. Berarti jawaban atas pernyataan bahwa kemarin ada mobil yang lewat, itu jawabannya adalah jaiz akli. Karena ada lebih dari satu alternatif membenarkan. Jadi itu hanya bisa, adanya dalil itu hanya bisa menyatakan benar atau tidaknya ada mobil yang lewat. Tidak bisa melebar. Dalilnya hanya tapak ban. Tapi kok dikatakan, oh iya, kemungkinan tadi malam ada mobil lewat, warnanya putih, dan pengemudinya itu wanita yang cantik. Baik kan melebar dari dalil. Dalilnya cuma tapak ban, tapi jawabannya melebar sampai mana-mana. Nah, pernyataan apa dengan dalil sama-sama tapak ban, tapi jawabannya pasti benar? Kalau pernyataannya itu tadi malam ada mobil lewat, itu ternyata jawabannya ada 6 kemungkinan, berarti jawabannya jaiz akli. Kalau pernyataannya tadi malam ada mobil lewat. Nah, ini setelah kita kira-kira kalau ada dalil seperti ini, pernyataan yang jawabnya pasti benar itu apa? Pernyataannya adalah pasti ada yang membekasi
ada sesuatu yang membekasi sehingga ada ada penampakan berupa tapak ban itu. Itu jawabannya pasti benar. Oh iya, memang ada yang membekasi, entah itu mobil, entah itu gerobak, entah itu kuas karena digambari. Oh, itu jawabannya satu, ada yang membekasi. Ini nanti sebagai pernyataan bahwa ada atau tidak adanya Tuhan itu bisa dari teori berpikir seperti ini. Nah, ini yang belum saya sampaikan, kelewat kemarin. Nilai kebenaran, kalau kebenaran langsung itu kan pasti benar. Karena langsung kita bisa melihatnya. Kalau nilai kebenaran seperti teori berpikir tingkat 2, ya kita lihat kalau kemungkinan benarnya 0 itu disebut kizib utawa huwab. Kalau nilai kebenarannya itu kurang lebih 25%, itu namanya wahem. Jadi akeh nggak bener daripada benernya, itu wahem. Kalau 50% bener, 50% keliru, itu namanya syak. Kalau kurang lebih 75% kebenarannya, itu namanya dzon. Kalau kebenarannya 95%, tingkat kesalahannya kira-kira cuma 5%, itu gola batu dzon. Sedangkan kalau 100% benar, itu namanya yakin. Nah, sebagai catatan, metode berpikir tidak langsung ini kemudian dikembangkan oleh manusia menjadi metode ilmiah. Pengembangannya dibantu dengan ilmu statistika. Dalil yang digunakan adalah banyaknya sampel dari populasi atau banyaknya pengulangan dari pengujian. Jadi orang-orang yang meneliti itu dari metode berpikir tingkat tidak langsung ini dikembangkan dengan metode ilmiah dibantu dengan ilmu statistika, sebagai hitungannya. Dalilnya adalah dari banyaknya sampel dari suatu populasi. Nah, tingkat kebenaran yang dicari dengan metode ilmiah itu hanya sebatas kizib yang benarnya cuma 0% sampai gola batu dzon yang tingkat kebenarannya 95%. Nah, kebenaran dengan metode ini sekarang dianggap sebagai satu-satunya kebenaran yang absah yang dapat diterima oleh seluruh manusia. Nah, metode ilmiah bahkan mengabaikan kebenaran yakin yang dapat dicapai oleh akal manusia hanya karena tidak harus menggunakan prosedur metode ilmiah yang ada. Jadi ada yang lebih dari metode ilmiah yang dimiliki oleh metode berpikir tidak langsung atau teori berpikir tingkat 2 itu. Teori berpikir tingkat 2 ini, kalau ilmu-ilmu meneliti entah tentang kesehatan, tentang apapun, itu hanya sampai tingkat 90% atau gola batu dzon. Makanya satu penelitian saat ini dianggap benar, bisa saja berapa tahun kemudian itu jadi salah. Sudah kita menggunakan dan merasa aman dengan sesuatu itu, misalnya bahan makanan, ternyata berapa tahun dikatakan, oh ini berbahaya. Karena sejak diputuskan itu nggak bisa 100%. Padahal ada yang 100%, tapi itu tidak bisa dicapai oleh metode ilmiah.
Nah, realitas itu ada yang dijangkau akal, ada tidak dapat dijangkau akal. Nah, penetapannya kalau dijangkau akal yaitu menggunakan dalil akli, yaitu pembuktian atau penetapan oleh akal atas suatu perkara akidah hingga diperoleh pembenaran yang bersifat pasti. Sedangkan yang tidak dapat dijangkau akal, itu kita memakai dalil nakli atau menukil atau mengutip, yaitu suatu berita atau informasi atas suatu perkara hingga diperoleh pembenaran yang bersifat pasti. Nah, dalil nakli ini ada qat'i tsubut dan qat'i dilalah. Qat'i tsubut itu qat'i berdasarkan sumbernya. Kita mengutip dari mana? Karena kita tidak bisa menjangkau. Akal kita nggak bisa jangkau ke sana. Mengutip dari mana? Ya, berarti sesuatu yang bisa dikutip. Contohnya Al-Quran dan sebagainya. Nah itu yang kita kutip itu harus kita nilai. Itu qat'i atau enggak. Ya, yakin pasti benar atau enggak dari sumbernya. Setelah sumbernya diketahui yakin pasti benar karena dari sang pencipta misalnya. Dilihat qat'i dilalahnya, yaitu penunjukannya. Betulkah yang dimaksud ini adalah seperti apa yang kita pahami? Misalnya, kalau bahasa sehari-hari ya, penunjukan dari sesuatu. Misalnya, nyuwun sewu bahasa Jawa. Apakah artinya meminta 1.000? Ya enggak. Dilalahnya adalah penunjukannya adalah nyuwun sewu itu permisi. Atau kalau makanan sego kucing, apakah sego lauknya daging kucing? Bukan. Tapi dilihat penunjukannya dari istilah itu apa. Oh, ternyata sego kucing itu nasi karena porsinya kecil, seperti makanan kucing. Oh, berarti maksudnya seperti ini. Berarti selain qat'i tsubut harus qat'i dilalah. Kemudian teori berpikir tingkat 3, yaitu pemikiran tentang kebenaran abstrak. Itu di atas pemikiran tingkat 2 itu. Jadi pendidikan kita dari SD, SMP, SMA sampai kuliah, sampai dokter itu sampai tingkat kedua. Nah, teori berpikir tingkat 3 itu pemikiran tentang kebenaran abstrak. Pemikiran tentang konsep, ide, aliran, atau perbuatan. Itu adalah berpikir mendasar atau berpikir jernih. Bagaimana cara membedakan pemikiran tingkat 3 dengan tingkat 2? Contohnya tentang paham demokrasi. Apa yang ingin diketahui manusia tentang demokrasi? Itu tergantung dengan pertanyaannya. Kalau pertanyaannya demokrasi itu apa? Dan jawabannya demokrasi itu adalah kedaulatan ada di tangan rakyat, dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Apa jawaban itu benar atau salah? Nah, kalau menurut teori berpikir tingkat 2, jika dalilnya yaitu sesuai dengan penggagas paham demokrasi, penggagas demokrasi mengatakan bahwa demokrasi itu kedaulatan ada di tangan rakyat, dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat. Maka menurut teori berpikir tingkat 2 itu memang benar demokrasi seperti itu. Maka jawaban itu dapat dianggap benar. Itu pemikiran tingkat 2 atau tidak langsung. Nah, kemudian paham demokrasi itu benar atau salah. Nah, kita bisa menilai benar salahnya itu bagaimana? Nah, itu ada bedanya. Nasionalisme itu apa? Ada pertanyaan, nasionalisme itu benar atau salah? Membunuh itu apa? Membunuh itu benar atau salah? Perang itu apa? Perang itu benar atau salah? Terorisme itu apa? Terorisme itu benar atau salah? Maka
Jawabannya bagaimana? Kalau untuk mendefinisikan nasionalis itu apa, membunuh itu apa, perang itu apa, terorisme itu apa, itu teori berpikir tingkat 2. Sedangkan benar atau salah, nasionalis itu benar atau salah, membunuh itu benar atau salah, perang itu benar atau salah, terorisme itu benar atau salah, itu teori berpikir tingkat 3. Nah, kemarin sudah dicontohkan cara mencapai pemikiran tingkat 3 itu contoh pencuri ketika tertangkap dan diadili, maka dilakukan pembuktian di pengadilan dan hasilnya adalah vonis dari pengadilan. Nah, pembuktian di pengadilan itu benar atau salah itu harus ada dalil, barang bukti maupun saksi. Nah, itu pemikiran tingkat 2. Sedangkan hukuman 2 tahun penjara sebagai vonisnya itu benar atau salah, itu pemikiran tingkat 3. Nah, kemarin percakapan antara tersangka dengan hakim, mengapa 2 tahun penjara, benar atau salah, dasarnya apa, begitu seterusnya. Itu tidak habis-habis sampai pertanyaan yang harus tidak terjawab lagi. Itu adalah sesuatu yang paling mendasar. Itu. Maka berujung pada sesuatu yang paling mendasar. Jadi ditanya terus-menerus, hakimnya bisa menjawab dasarnya apa sampai berhenti pada pertanyaan dari mana asal muasal manusia, alam semesta dan kehidupan. Itu sudah nggak ada yang mendasarin lagi. Itu pemikiran yang sangat mendasar, yaitu berpikir mendasar. Maka dari pertanyaan itu, maka muncul suatu pertanyaan, dari mana asal muasal manusia, alam, dan kehidupan ini. Kemudian manusia berpikir dengan menggunakan akalnya. Apa yang dipikirkan? Mari kita lihat benda-benda ini. Ini adalah alam semesta, manusia, serta kehidupan. Tentang alam semesta yang kita pijak selama ini bumi. Ternyata selain bumi juga ada benda-benda lain. Ada Mars, Merkuri, Pluto, dan Venus. Ternyata kalau kita lihat lebih jauh lagi, bumi kita ternyata dibanding ada planet yang lain, itu lebih kecil. Jupiter kelihatan paling besar, kemudian Saturnus, Uranus, Neptunus, baru bumi. Kalau kita pandang lagi melihat matahari, maka kita ini ada di mana? Maka kita tidak kelihatan. Ini dalam galaksi Bima Sakti saja. Nah, ternyata di luar galaksi Bima Sakti ini ada galaksi-galaksi yang lain yang juga dikitari oleh planet-planet. Nah, planet-planet ini yang jumlahnya banyak itu mempunyai jalan sendiri-sendiri. Betapa banyaknya planet itu, bumi dengan Venus itu tidak pernah tabrakan. Jupiter juga tidak nabrak, dan bumi juga tidak pernah masuk ke matahari,
ini ada keteraturan. Keteraturan ini tentunya bisakah kita dinyatakan jalan dengan sendirinya? Kalau manusia saja dimasukkan suatu ruangan, disuruh berbuat seenaknya, pasti akan ada tabrakan, ketidakteraturan dan sebagainya. Nah, ini planet-planet ini ternyata punya jalan sendiri-sendiri. Tentunya ada yang mengaturnya. Nah, realitas alam semesta itu, kalau kita lihat matahari terbit ketika waktu pagi, dan ternyata setelah sore tenggelam. Alam semesta ini terbatas, ada batasnya. Batas kapan dia muncul dan batas menghilangnya. Dan alam semesta ini lemah dan membutuhkan yang lain. Coba kita misalnya di bumi ini tidak ada matahari, maka akan gelap gulita kita. Matahari dia tidak merdeka, tapi tunduk dengan Allah, tiap pagi terbit, tiap sore tenggelam. Dan tidak bisa memprotesnya. Harus mengikuti sunatullah atau hukum-hukum seperti itu. Dan bagaimana dengan manusia? Manusia dari segi fisiknya ini terdiri dari sistem otot, sistem tulang, sistem saraf, sistem perkemian, sistem sirkulasi darah dan sebagainya. Manusia ini begitu lahir sudah diberi sistem seperti ini. Jantung kita sudah diberi suatu sistem seperti ini. Kita tidak bisa untuk beristirahat sejenak. Kita berhentikan dulu jantung kita, tidak bisa. Sistem pertulangan juga begini. Sejak kecil bertumbuh sampai ada batasnya untuk tidak tumbuh lagi. Misalnya sistem rambut yang di kepala dan dibandingkan di daerah yang lain, kumis atau jenggot, sama-sama rambutnya, ternyata mempunyai aturan sendiri-sendiri. Aturan yang di kumis itu enggak seperti yang di kepala, tumbuh terus sampai panjang. Ternyata kita tidak bisa memprotesnya. Kebetulan saya yang dituakan di sini. Sampean bisa terbang seperti saya. Untuk apa? Manusia itu ditakdirkan untuk berjalan kaki. Itu kenapa sang pencipta tidak menaruhkan sayap di punggung kita. Loh, kalau sampean orang hebat, pasti bisa melayang. Walaupun tidak punya sayap. Contohnya, seperti saya tadi. Kamu bisa. Kisana keliru. Ilmu saya bukan mengajari orang untuk bisa terbang. Sebab kalau hanya untuk bisa terbang, kelelawar dan tawon yang tidak pernah belajar ilmu apapun, tentu terbangnya jauh lebih hebat daripada Kisana. Loh, kalau ilmu sampean tidak melebihi aku, kenapa banyak orang harus mempercayai ajaran baru yang kamu bawa itu? Banyak orang yang bangga dengan badannya. Orang tedas tapak palung pandai. Kebal. Padahal gunung batu dan beliung pun cukup atos menahan senjata. Jadi, ajaran yang saya bawa mengajak kita hidup lebih baik, lebih punya arti, daripada meniru kehebatan siluman atau binatang. Apa maksud Sunan? Supaya kita mengenal hidup. Dari mana asal kita?
Dan kemana kita pulang setelah kita mati? Kalau kita tahu tentang sangkan paraning itu mati, maka kita akan mengenal Sang Pencipta sejati. Maaf, Sunan. Saya belum mengerti. Apa yang disebut dengan Sang Pencipta sejati? Sang Pencipta yang wujudnya tidak perlu kita cipta. Sang Pencipta yang sudah ada jauh sebelum alam semesta ini ada. Sang Pencipta yang tetap langgeng, meskipun alam ciptaannya ini sudah mati dan binasa. Karena semua benda itu akan mati dan sirna. Begitu juga seisi dunia ini. Maafkan saya, Sunan. Sekarang saya baru mengakui kebenaran omongan sahabat-sahabat saya bahwa Sunan jauh lebih hebat dari saya. Tapi yang jelas, Kisanak jauh lebih sakti daripada saya. Boleh saya berguru pada Sunan? Saya ingin mendalami ajaran Sunan. Apa yang saya sampaikan bukan ujar ataupun ajaran saya. Saya hanya menyampaikan kebenaran agama Islam yang saya pelajari. Kalau Kisanak ingin memperdalamnya, syaratnya Kisanak harus masuk Islam. Iya, saya mau masuk Islam. Tapi bagaimana caranya? Bersihkan dulu jasmanimu. Mandilah. Cuci badanmu mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki. Supaya ilmu yang akan saya ajarkan akan masuk ke sanubarimu dengan lapang. Saya bersedia, Sunan. Saya bersedia. Kebetulan. Itulah manusia seperti yang digambarkan di film itu tadi. Nah, fitrahnya manusia itu selalu mencari kebenaran. Kebenaran yang dia pikirkan oleh orang yang tadi, yang sakti itu tadi. Dia mencari ilmu, menuntut ilmu dan sebagainya. Itu menurut perasaan dia dalam rangka mencari sesuatu. Nah, setelah sakti bisa terbang, itu atas izin Allah dipertemukanlah dengan seorang waliullah sehingga menyadarkannya bahwa manusia itu memang diciptakan itu punya kaki buat berjalan. Kalau cuma untuk terbang aja, kelelawar sama tawon itu lebih pintar terbangnya. Kalau untuk kebal dari bacok dan sebagainya, batu itu lebih kuat. Sedangkan manusia ternyata diberi akal pikiran oleh Allah. Hey, akal pikiran itulah yang digunakan untuk berpikir, mencari kebenaran yang sejati. Yang itu akan membangkitkan seseorang yang setelah menemukan jawaban dari pertanyaan yang paling mendasar. Seperti tadi, yaitu dari mana kita ini berasal dan kemudian mau kemana. Itu orang dahulu, orang Jawa mengatakan itu sangkan paraning dumadi. Kemudian dari mana manusia berasal? Apakah ada dengan sendirinya tiba-tiba muncul langsung jadi manusia? Dan ada yang menjawabannya dilahirkan dari ibu. Memang kenyataannya kita tahu lahir ini seperti ini, dan banyak yang kita melihatnya seorang bayi itu dilahirkan oleh seorang ibu. Seorang ibu itu pun dilahirkan oleh ibunya lagi. Nah, ibunya lagi itu dari ibunya lagi. Nah, apakah ibu pertama manusia ada dengan sendirinya? Atau ada yang menciptakannya? Ada yang menyatakan bahwa semua materi yang ada, benda-benda yang ada itu ada sendirinya, tapi melalui proses evolusi.
Dan manusia berevolusi dari monyet. Maka kita pikir, kita uji pemikiran itu. Benarkah manusia itu berasal dari evolusi monyet? Mereka menyatakan manusia tidak ada yang menciptakan, tapi berasal dari evolusi monyet. Benarkah? Kenyataan, kalau manusia berasal dari monyet, kok sekarang masih ada monyet-monyet di hutan, di kebun binatang, dan sebagainya. Semua bayi tumbuh menjadi dewasa, tapi kenapa monyet tidak semuanya menjadi manusia? Nah, ini pernyataan yang membantah tentang teori tadi. Bantahnya adalah tidak ada bukti penemuan fosil-fosil makhluk yang separuh manusia dan separuh kera. Fosil tengkorak dari suatu ras berbeda dengan fosil tengkorak dari ras yang lain. Pada penggalian sebuah gua di Spanyol ditemukan fosil seorang anak yang hidup 800.000 tahun yang lalu. Dan sangat lama banget. Wajah anak ini memiliki bentuk serupa dengan anak-anak masa kini. Jadi tidak ada pergeseran. Kalau 800.000 tahun yang lalu itu proses perubahan dari kera ke manusia, harusnya dia antara kera dan manusia. Ternyata enggak. Itu fosilnya seperti anak-anak saat ini. Teori evolusi tidak dapat menjawab pertanyaan mengapa suatu saat kera berkaki 4 memutuskan untuk berjalan hanya dengan 2 kaki. Makhluk hidup akan menghabiskan energi 2 kali lebih banyak jika mereka mencoba berjalan berbeda dari postur alamiahnya. Nah, alamiahnya berkaki 4 kok dia tangannya di bawah, itu kera yang tangannya di bawah tiba-tiba memutuskan untuk berjalan 2 kaki. Kalau dia diciptakan posturnya seperti itu, merubahnya pasti akan menghabiskan energi yang lebih besar. Coba kita lihat sapi berkaki 4, kalau disuruh berjalan kaki 2, dia mesti cepat kecapean. Nah, kera tidak mempunyai akal, sementara manusia memiliki akal. Evolusi menolak adanya pencipta. Lalu kita lihat, kalau boneka katak itu pasti ada yang membuat. Maka seekor katak pun pasti ada yang menciptakan. Nah, orang menyatakan, ini boneka katak ini siapa yang buat? Oh, itu pabrik situ. Nah, boneka aja dia menciptakan. Lah wong katak yang asli masa nggak ada yang menciptakan. Kalau gedung pasti ada yang membuat. Maka gunung pasti juga ada yang membuatnya. Kalau rumah yang kita tinggali aja pasti ada yang membuat. Maka bumi yang kita tinggali pun pasti ada yang membuat. Kalau lampu penerang aja yang ada di rumah-rumah kita itu ada yang membuatnya, ada pabriknya. Masa matahari tidak ada yang membuatnya, muncul dengan sendirinya. Mungkinkah jejak ini, jejak tapak kaki itu ada dengan sendirinya? Tiba-tiba ada jejak kaki, nggak ada yang membekasinya. Ini tidak mungkin. Jawaban yang pasti benar, kayak di dalil tapak ban itu, pasti ada yang membekasinya. Maka orang Arab Badui, orang Arab dusun, itu secara bodoh-bodohnya itu mengatakan adanya tahi unta itu menunjukkan adanya unta, dan bekas tapak kaki menunjukkan pernah ada orang yang berjalan. Bukankah gugusan bintang yang ada di langit dan ombak yang bergelombang di laut menunjukkan adanya sang pencipta yang maha tinggi dan maha kuasa? Orang Arab Badui pun menjawab seperti ini. Ya, membuktikan tidak adanya pencipta itu jauh lebih sulit
dibandingkan membuktikan adanya Sang Pencipta. Jadi dengan teori berpikir seperti ini saja, orang-orang ateis yang menolak adanya Tuhan itu pendapatnya tertolak. Nah, kita lihat jantung itu mengedarkan darah 96.000 km dan ditempuh hanya dalam waktu 23 detik dengan kecepatan 15 juta 26.087 km per jam kecepatan jantung memompa darah. Demikian pula pembuluh darah dalam tubuh kita berkelok-kelok dengan sistem amat rumit, memiliki panjang 96.000 km atau 2,5 kali keliling bumi tanpa kemacetan atau saling bertubrukan. Itu merupakan sebuah penciptaan yang sempurna. Besarnya memori otak manusia setara dengan harddisk sebesar 2 kamar, ukuran 4 kali 3 meter. Untuk menjebak, ini otak yang segini aja memorinya, kalau harddisk itu besarnya 2 kamar, ukuran 4 kali 3 meter. Itu suatu keteraturan penciptaan yang luar biasa. Adakah dengan sendirinya seperti itu? Jumlah sel dalam otak manusia adalah 100 miliar atau 10 kali dari yang dimiliki seekor simpanse. Itu kan suatu keteraturan yang luar biasa dalam suatu penciptaan. Maka jawab dengan jujur. Berapa jumlah rambut di kepala Anda? Berapa jumlah cacing dalam perut Anda? Apa yang telah Anda lakukan pada tanggal 12 Januari tahun 2021 jam 10.45 yang akan Anda lakukan? Atau apa yang telah Anda lakukan pada tanggal 12 Januari tahun 2010, misalnya 10 tahun yang lalu, kan memori kita kan luar biasa. Bisa nggak mengingat apa yang kita lakukan pada tanggal 12 Januari tahun 2019 saja, setahun yang lalu, jam segini. Apakah kita bisa mengingatnya? Apa yang akan Anda lakukan pada tanggal 12 Januari tahun 2021, jam 10.45? Kira-kira dengan keluar biasaan otak manusia itu, coba bisa ada yang bisa menjawab satu aja pertanyaan ini enggak? Dari yang hadir ini. Mas Hatan atau Pak Rakimin. Jawab salah satu saja. Kan kita sudah diberi otak yang luar biasa. Kita diberi otak yang kemampuan memorinya seperti itu. Kira-kira bisa nggak menjawab pertanyaan seperti ini? Ternyata realitas manusia dan kehidupan adalah terbatas. Jadi kemampuan pemikir, kemampuan mengingat sesuatu manusia itu juga terbatas. Itu membuktikan bahwa manusia itu serta alam semesta itu lemah. Berarti membutuhkan yang lain. Lantas siapa yang tidak terbatas? Siapa yang tidak lemah? Dan siapa yang tidak membutuhkan yang lain? Manusia, alam semesta, sebuah kehidupan itu lemah, terbatas, dan membutuhkan yang lain. Siapa yang tidak terbatas dan tidak lemah dan tidak membutuhkan yang lain? Kesimpulannya adalah kesimpulan yang memuaskan akal. Ternyata ada yang menciptakan semua itu. Manusia, alam semesta, serta kehidupan itu pasti ada yang menciptakan, yaitu pencipta yang mengatur segala yang ada di alam semesta.
Sang pencipta atau Al-Khaliq itu kira-kira ada 3 kemungkinan dari sang pencipta. Coba kita uji satu persatu. Kemungkinan Al-Khaliq atau pencipta itu yang pertama diciptakan oleh yang lain. Kemudian atau menciptakan dirinya sendiri. Atau yang ketiga adalah wajibul wujud dan azali. Tidak berawal, tidak berakhir, tidak mempunyai keterbatasan, dan tidak membutuhkan yang lain. Kalau sang pencipta itu diciptakan oleh yang lain, berarti sama dong dengan makhluk yang dan sifatnya terbatas. Kalau diciptakan yang lain berarti membutuhkan yang menciptakan, membutuhkan yang lain untuk mengadakannya. Padahal Al-Khaliq itu pencipta, yang diciptakan namanya makhluk. Masa pencipta diciptakan yang lain? Kalau pencipta diciptakan yang lain berarti bukan Khaliq tapi makhluk. Berarti tidak masuk akal kalau pencipta itu diciptakan yang lain. Misalnya meja itu ada yang membuat. Samakah meja dengan si pembuatnya? Satu enggak sama. Atau yang kedua, menciptakan dirinya sendiri. Menjadi makhluk dan Khaliq pada saat yang bersamaan. Dia diciptakan tapi oleh dirinya sendiri. Mungkinkah meja itu diciptakan oleh meja? Kursi diciptakan oleh kursi? Ya, tentu tidak dapat diterima oleh akal. Maka yang masuk akal adalah pencipta itu adalah wajibul wujud dan azali. Tidak berawal, tidak berakhir, tidak mempunyai keterbatasan, dan tidak membutuhkan yang lain. Karena sudah ada sebelum semuanya ini ada. Apakah pencipta sama dengan makhluk? Zat pencipta tidak boleh sama dengan zat makhluk. Kalau sama, maka pencipta itu pasti lemah dan terbatas karena ada yang menyamai. Penciptaan unta, kita mengutip dari suatu kitab. Karena dalil itu kan kalau bisa dilihat itu menggunakan akli dengan akal. Kalau sesuatu yang tidak kita lihat itu menukil, mengutip. Nah, kita kutip dari Quran surat Al-Ghasyiyah. Penciptaan unta. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Apakah mereka tidak memerhatikan unta bagaimana dia diciptakan? Keajaiban penciptaan unta, gurun pasir itu memiliki cuaca yang panas dengan suhu 50 derajat Celcius. Di gurun pasir terdapat badai pasir yang bisa menelan apa saja yang dilaluinya dan sangat mengganggu pernafasan. Di gurun pasir hanya terdapat makanan dan air dalam jumlah sedikit. Ternyata unta mampu berjalan sejauh 50 mil, sekitar 80 km sehari. Dan 250 mil, sekitar 400 km selama 5 hari tanpa makan dan minum. Unta mampu minum sepertiga berat badan dalam waktu 10 menit. Gigi dan mulut unta mampu memakan duri tajam dengan mudah. Kelopak mata unta transparan dan penutup hidung berdesain khusus sehingga mampu menahan debu dan butiran pasir. Telapak kaki yang lebar menahan unta dari tenggelam di dalam pasir dan berfungsi seperti pada sepatu salju. Kaki yang panjang sehingga cukup jauh dari pasir yang panas. Tubuh unta tertutupi oleh rambut lebat dan tebal. Konsep pencipta dan cara membuktikan adanya pencipta menurut Al-Quran adalah konsep yang rasional atau masuk akal dan tidak terbantahkan. Al-Quran memperkenalkan pencipta manusia, alam semesta, dan kehidupan itu bernama Allah. Jadi suatu ciptaan itu ada penciptanya. Nah, penciptanya namanya siapa? Nah, kalau kita nukil kepada Al-Quran ternyata
Al-Quran itu memperkenalkan pada kita pencipta manusia, alam semesta dan kehidupan itu namanya Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala merupakan zat yang hakiki, nyata ada, bukan sekedar hayalan. Keberadaannya dapat dijangkau dan diindra melalui keberadaan makhluknya, meski mustahil untuk menjangkau dan melihat zatnya. Yang kita bisa pahami keberadaan Allah dengan melihat ciptaan-ciptaannya. Tidak harus kita melihat wujud atau zatnya. Di dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad, wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Katakanlah dialah Allah yang Maha Esa. Jadi di sini Sang Pencipta memperkenalkan dirinya. Namanya Allah. Allah adalah Tuhan yang bergantung, adalah Tuhan yang segala sesuatu itu bergantung kepadanya. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakkan. Jadi Allah tidak menjadi anak maupun memiliki anak. Dan tidak ada seorang pun yang setara dengan Dia, Allah. Apakah pencipta boleh lebih dari satu? Ikut tadi jawabannya Al-Quran kan Allah itu satu. Ternyata pencipta itu harus satu. Bahwa keluarga, organisasi, masyarakat, negara yang dipimpin oleh dua atau lebih pemimpin akan mengalami perselisihan atau perpecahan. Lantas bagaimana jika di dunia ini ada dua Tuhan atau lebih dari satu? Pasti akan mengalami perselisihan atau perpecahan. Di dalam keluarga yang ngatur, yang mengepalainya juga satu. Kalau dua masih ribut. Di dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, laukana fihima alihatun illallahu lafasadata. Sekiranya ada di langit dan di bumi Tuhan-Tuhan selain Allah, tentulah keduanya itu telah rusak binasa. Kita nukil dari Al-Quran, Al-Quran menjawab pertanyaan kita tadi. Dan Tuhan satu ya apa nyata sih. Nah, ternyata kalau lebih dari satu, ada Tuhan selain Allah, berarti Tuhan itu lebih dari satu. Mesti dua-duanya akan rusak. Dua-duanya. Nah, kesimpulannya, pencipta itu wajib adanya. Jumlahnya hanya satu. Zatnya berbeda dengan makhluk. Tuhan untuk semua manusia, bukan untuk umat atau etnis tertentu saja. Misalnya Tuhan untuk Yahudi saja, Kristen saja, Islam saja. Tidak. Tuhan itu menguasai semua manusia, bahkan semua yang ada di alam semesta ini. Dan Tuhan itu tidak bergantung kepada apapun. Dialah pemilik kekuasaan tertinggi. Maka iman pada pencipta adalah sesuatu yang fitri. Karena manusia memiliki naluri beragama. Gorisah tadayun. Ya, kita pernah sampaikan beberapa minggu yang lalu. Manusia itu punya hajatul udhawiyah dan naluri. Dan ternyata orang beriman, orang mencari Tuhan, itu karena Sang Pencipta itu sudah memberikan kepada manusia, yaitu naluri beragama, naluri mensucikan sesuatu, yaitu gorisah tadayun. Maka seorang yang sakti itu karena mempunyai naluri seperti itu, mendatangi seorang wali bermaksud mengujinya, ternyata tercerahkan dan dia berguru pada wali itu.
karena adanya naluri gorizah tadayun yang diberikan oleh Allah pada manusia. Namun jika perasaan yang muncul dari naluri ini dibiarkan berjalan sendiri tanpa bimbingan akal, maka ia akan cenderung menambah-nambahkan pada pencipta sifat-sifat yang tidak layak. Kalau kita tidak berpedoman, bisa saja melihat pohon yang besar itu kita tuhankan. Atau kita membuat buatan kita itu kita tuhankan. Atau kita mengagungkan Allah tapi ditambah-tambahi sifat yang tidak layak. Nah, manusia disebut, walaupun benar ya, manusia berambut keriting. Kadang diceluk, ting, keriting. Itu aja ya enggak layak. Apalagi yang menciptakan kita. Kalau tanpa ilmu, tanpa bimbingan akal, kita mensifat-sifati Tuhan dengan tambah-tambahan, tentunya itu sesuatu yang tidak benar. Dan tanpa bimbingan akal, manusia akan cenderung menyembah sesuatu yang sebenarnya tidak layak untuk disembah. Misalnya ada pohon besar, disembah, dan tidak layak. Jadi di sini terjawab dari mana manusia berasal, diciptakan Allah Subhanahu wa taala. Itu tadi jawaban tentang namanya, nama siapa pencipta itu kan tidak bisa kita lihat. Kita memang benar melihat manusia, alam semesta serta manusia. Itu berasal dari mana? Dari Sang Pencipta. Nah, nama dari Sang Pencipta itu kita tidak bisa melihat kecuali adanya informasi. Informasi itu dari mana? Kita nukil atau kita kutip dari sesuatu yang membahasnya. Yang membahasnya apa? Ya kitab suci. Kitab suci apa yang kita ambil? Ternyata dari tadi kita mengambil dari Al-Quran. Nah, masalahnya, benarkah Al-Quran itu berasal dari Allah? Kalau berasal dari Sang Pencipta, tentu jawaban kita itu tadi benar. Kalau ternyata bukan dari Allah, ya kita harus bertanya-tanya lagi. Benarkah kita tadi menjawab? Atau bisa saja jawaban kita dari kitab yang lain. Nah, benarkah kitab yang lain itu berasal dari Allah? Nah, itu harus kita kaji, kita uji. Kalau ternyata benar akan menambah keyakinan kita. Kalau kita salah, kalau kita harus menerima mana yang benar. Jadi keyakinan itu ya harus dari proses berpikir. Tidak asal membenarkan. Kalau asal membenarkan, nanti ada dogma yang menyatakan Tuhan itu ada 100. Nah, kenapa 100? Harus narut kamu, nggak boleh membantah, nggak boleh bertanya. Nah, itu dogma. Keyakinan yang benar itu harus bisa menjawab seperti itu. Tuhan itu 100 atau 1? Nah, menurut Al-Quran tadi ternyata 1. Nah, itu Al-Quran benar apa salah? Dari Sang Pencipta atau enggak? Nah, itu yang akan kita bahas pada pertemuan selanjutnya. Orang yang mendapatkan keimanan, akidah dari proses berpikir inilah akidah yang kuat, yang kokoh. Nah, cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kekurangan. Dan jika ada benarnya, semata itu petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Saya mohon maaf jika ada kekurangan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.